Oke, terima kasih Dea. Mungkin bisa saya lanjutkan mulai dari ciri yang ketujuh, yaitu terdapat pasar bebas. Nah, ciri sistem ekonomi konvensional yang ketujuh yaitu adanya pasar bebas. Yang dimaksud pasar bebas di sini yaitu penjual dapat menjual barang dalam jumlah yang banyak tanpa mempengaruhi harga. Kemudian dalam pasar bebas antara penjual dan pembeli bebas melakukan transaksi tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Untuk ciri terakhir yaitu adanya kemudahan dalam memperoleh pinjaman. Sistem ekonomi konvensional juga memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. Kemudian kemudahan yang diberikan ini yaitu kemudahan dalam memberikan pinjaman berupa modal dana. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia sendiri penyedia perbankan dan lembaga pinjaman dana konvensional itu cukup banyak sehingga kita tidak perlu merasa khawatir bagaimana cara untuk mendapatkan modal. Next. Selanjutnya akan saya bahas juga mengenai tujuan dari ekonomi konvensional. Next. Nah, berikut ini kurang lebih kami akan menjelaskan 4 tujuan ekonomi konvensional. Yang pertama, manusia dimotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, terutama kepentingan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dan yang kedua, tindakan yang menghasilkan pengembalian finansial terbesar kepada individu atau perusahaan adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Dan tujuan yang ketiga, perilaku kompetitif lebih rasional bagi individu dan perusahaan daripada perilaku kooperatif sehingga masyarakat harus dibangun sikapnya di sekitar motif kompetitif. Untuk tujuan yang terakhir, kemajuan manusia paling baik diukur dengan peningkatan nilai dari apa yang mereka konsumsi, apa yang dikonsumsi oleh anggota masyarakat. Dan semakin tingginya tingkat belanja konsumen dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dengan cara merangsang output ekonomi yang lebih besar lagi pastinya. Oke, next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, untuk slide selanjutnya yaitu mekanisme dalam sistem ekonomi konvensional. Next. Nah, dalam mekanisme sistem ekonomi konvensional, pelaku ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada rumah tangga. Rumah tangga merupakan penyedia tenaga kerja dan tenaga usahawan. Selain itu, rumah tangga juga memiliki faktor produksi lain seperti barang modal dan harga tetap seperti tanah dan bangunan. Yang dimana faktor produksi ini ditawarkan kepada faktor perusahaan. Kemudian sebagai balas jasa perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada rumah tangga. Di mana pendapatan tersebut memiliki 2 tujuan bagi rumah tangga, yaitu yang pertama, untuk membeli berbagai barang maupun jasa yang disediakan perusahaan, dan yang kedua, disimpan dan ditabung. Pelaku ekonomi yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun tujuan dari sektor ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang didirikan dengan cara meriset terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian mempertimbangkan terlebih dahulu terkait besar biaya dan besar keuntungan yang akan didapat. Yang terakhir adalah pelaku ekonomi pemerintah. Pemerintah adalah badan-badan yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan perekonomian. Badan-badan yang dimaksud adalah badan yang mengatur penanaman modal, parlemen, bank sentral, dan sebagainya. Tujuannya yaitu agar kegiatan yang dilakukan antara perusahaan dan rumah tangga berjalan dengan wajar dan tidak diributkan dan tidak merugikan masyarakat secara menyeluruh. Next. Oke, selanjutnya ada pola hubungan dari para pelaku ekonomi. Pola hubungan pelaku ekonomi terdiri dari 2, yaitu ekonomi tertutup, yakni 2 sektor dan 3 sektor, dan ekonomi terbuka, yaitu 4 sektor. Yang pertama ada sektor perusahaan dan rumah tangga. Untuk dua sektor, yaitu perusahaan dan rumah tangga, sektor perusahaan mendapatkan faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga dan balas jasanya seperti yang telah saya jelaskan tadi berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kemudian sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan, kemudian sisa dari pendapatan rumah tangga disimpan dan ditabung di lembaga keuangan. Kemudian investor atau penanam modal akan meminjam uang di lembaga keuangan dan kemudian menginvestasikannya kepada sektor perusahaan. Next.
Selanjutnya ada perekonomian circular flow diagram 3 sektor. Nah, di sini 3 sektor yang dimaksud adalah perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Seperti yang dapat dilihat pada diagram, bahwasanya sektor perusahaan mendapatkan faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga, balas jasanya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sektor pemerintah akan menerima pajak perusahaan dari sektor perusahaan dan menerima pajak individu dari sektor rumah tangga. Kemudian sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan, yang sisa dari pendapatan rumah tangga akan disimpan dan ditabung di lembaga keuangan. Untuk investor, penanam modal akan meminjam uang di lembaga keuangan dan kemudian menginvestasikannya kepada sektor perusahaan. Sedangkan pemerintah akan membeli barang dan jasa dari perusahaan atau pengeluaran pemerintah yang disebut sebagai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah pola hubungan pelaku ekonomi 4 sektor, di mana yang dimaksud sektor adalah perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Yang mana sektor perusahaan mendapatkan faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga dan balas jasanya sama seperti yang saya jelaskan di 2 penjelasan awal tadi. Kemudian sektor pemerintah akan menerima pajak juga sama. Kemudian sektor rumah tangga akan menjadi pihak konsumsi atau konsumtif. Kemudian sektor rumah tangga akan mengimpor barang dari sektor luar negeri, yang mana sisa pendapatannya akan ditabung. Kemudian investor akan menanamkan modalnya, dan pemerintah akan membeli barang dan jasa dari perusahaan. Kemudian sektor perusahaan mengekspor barang ke luar negeri. Next. Nah, selanjutnya terkait konsep uang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mengartikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai capital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau capital. Ekonom barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher, uang atau modal bersifat flow konsep, sedangkan Cambridge School dari Marshall Pico mengartikan uang sebagai stock konsep. Uang dianggap sebagai private good. Nah, dipaparkan juga bahwa uang sendiri kan memiliki 3 fungsi, yaitu medium of exchange, yang dimaksud adalah alat atau sistem perantara yang digunakan untuk memfasilitasi penjualan, pembelian, atau perdagangan barang antar pihak. Kemudian ada store of value, yang dimaksudkan adalah aset, komoditas, atau mata uang yang dapat disimpan, diambil, dan ditukar di masa depan tanpa penurunan nilainya. Kemudian yang ketiga ada unit of account, yang dimana adalah anggapan bahwa uang sebagai tolak ukur atau alat untuk mengukur nilai dalam transaksi ekonomi. Namun di sisi lain, konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang ini diakui hanya sebagai intermediary form, medium of exchange, atau unit of account, bukan suatu komoditi atau store of value. Karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Itulah perbedaan yang terlihat dari sisi fungsi uang secara konvensional dan syariah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu konsep time value of money ekonomi konvensional. Nah, konsep ekonomi konvensional tentang time value of money yang didefinisikan oleh Aswad Damodaran dalam bukunya yang berjudul Corporate Finance Theory and Practice menyatakan bahwa a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Definisi ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bahwa setiap investasi yang akan dilakukan hasilnya tidak selalu menguntungkan, bisa rugi atau tidak dapat apa-apa. Definisi ini juga bertolak belakang dengan teori keuangan, yaitu konsep risk return, yang sifatnya selalu proporsional. Artinya, resiko yang tinggi, return juga tinggi, dan sebaliknya.
Teman-teman, apakah share screen saya bisa terlihat? Bisa. Baik, selanjutnya yaitu konsep team value of money. Yang pertama ada prevalensi inflasi. Argumentasi adanya inflasi dalam ekonomi konvensional tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Karena dalam setiap perekonomian akan selalu ada keadaan inflasi atau kenaikan harga dan deflasi penurunan harga. Nah, bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya team value of money, maka seharusnya keberadaan deflasi harus menjadi alasan pula adanya negatif team value of money. Oleh karena itu, seharusnya ia akan memberi kompensasi untuk naiknya daya beli uang akibat deflasi. Namun ternyata yang diakomodir oleh konsep team value of money hanya kondisi di mana inflasi sementara, deflasi diabaikan. Dengan demikian, argumentasi pertama tentang ekonomi konvensional ini terbantahkan. Dan yang kedua yaitu preferensi konsumsi sekarang dari konsumsi masa depan. Nah, untuk argumentasi yang kedua ini, ekonomi konvensional mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebutnya kompensasi sebagai discount rate. Jadi, istilah discount rate ini lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Jadi, dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonvensi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tertentu selalu ada kemungkinan untuk mendapatkan hasil positif dan hasil negatif. Adanya kemungkinan ini yang menimbulkan ketidakpastian, namun dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian akan hasil ini dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti, yaitu premium for uncertainty. Keadaan menukar ketidakpastian dengan sesuatu yang pasti inilah yang ditolak dalam ekonomi Islam. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan ekonomi konvensional. Kelebihannya yaitu menjunjung kebebasan. Konvensional sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Dan kelemahannya yaitu mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Yang kedua, semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Yang terakhir, semata-mata hanya untuk kesejahteraan duniawi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu pemaparan materi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kami sampaikan tadi. Oke, untuk Mbak Septi silakan memaparkan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya moderator. Saya Septi Aliana Putri, NIM 044 dari kelas B. Izin bertanya. Nah, apakah tindakan investasi ini sepenuhnya diperbolehkan oleh syariah? Karena pada prakteknya itu tindakan investasi dan juga spekulasi itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang telah kita korbankan atau yang telah kita keluarkan. Dan jenis investasi apa yang tidak diperbolehkan juga oleh syariah? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Septi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, untuk Mbak Alfisya Putri, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk sekarang kan sedang virtual market dan juga pasar non real seperti pasar sekuritas dan pasar berjangka itu kan sedang berkembang di Indonesia. Nah, untuk perdagangan di pasar non real tersebut menurut pandangan ekonomi syariah itu apakah diperbolehkan? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Alfisya, bisa dituliskan saja di kolom chat, soalnya di Zoom saya kurang terdengar suaranya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, untuk Mbak Daphne Rizka, silakan. Ya, baik. Terima kasih Yoga atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Daphne Rizka, NIM 030 dari kelas PE 2020B. Izin bertanya, di PPT kan disebutkan bahwa salah satu ciri ekonomi syariah adalah menggunakan sistem bagi hasil. Lalu bagaimana perbedaan sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Mengingat dalam lembaga ekonomi konvensional juga terdapat sistem bagi hasil. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon izin bertanya Pak Farul, ini kita diskusikan terus langsung dijawab atau bagaimana nih Pak enaknya? Waktunya kayaknya nggak cukup ya. Ditampung aja dulu, jawabnya minggu depan ya. Walah, nggih Pak, baik. Terima kasih. Mungkin untuk 3 pertanyaan tadi kami tampung dahulu, untuk jawabannya akan kami sampaikan minggu depan. Oke, terima kasih. Mungkin saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya Jangan kembalikan cuma lagi. 3 dong yang nanya. Loh, Halo, gimana Pak? yang nanya jangan cuma 3. Tambah lagi, tambah lagi. Oh, nggih Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya yang nanya lagi ya. Enggak Pak, tidak ada Pak. Ya sudah, silakan ditutup. Oke, baik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Untuk pertanyaannya akan kami jawab minggu depan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Fahrun. Ya, terima kasih ya kelompok berapa berarti ya? 2 ya, kelompok 2 ya. Luar biasa ya, slide-nya itu sampai 40 ya. Wah, sangat panjang kali lebar ya, luar biasa. Yang menarik tadi ini ya, yang bagian-bagian terakhir ya, tentang perdebatan konsep ini ya, apa, time value of money kalau konvensional ya. Sehingga itu kan jadi dasarnya pembebanan bunga ya kalau di konven ya. Nah, tadi dijelaskan ya sebetulnya sama tim mengapa kita nggak pakai itu ya.
Wah, luar biasa itu aja saya baru dengar itu tadi ya, yang ujung-ujung yang belakang-belakang tadi ya. Sangat, komprehensif. Tapi sayangnya waktunya ini sudah siang ya, sudah adzan juga. Jadi insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mungkin saya ada beberapa hal dari slide-mu yang perlu saya bahas, tapi nggak sekarang. Kalian nanti pertanyaan dari teman-temanmu tadi ya. Oke, saya rasa itu ya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kurang 2 pertemuan lagi ya, habis itu UTS. Nggak penting itu ya, buat saya ya. Buat saya nggak penting itu ya. Yang penting kalian paham ya, nilai bisa satu. Yang penting ilmunya masuk. Kalau nilai itu ini adalah ya formalitas. Saya nggak pernah ngasih nilai jelek. Insya Allah ya. Oke, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih yang sudah kita terus. Halo, ini kedengeran nggak ya? Halo? Terdengar Pak, tadi sempat macet Pak. Oh iya, saya yang mati. Iya, suaranya Bapak putus-putus Pak. Oh, ya, ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.